Selamat pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan saudaraku di tempat ini untuk beribadah bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Mari saudaraku, dengan segala kehadiran kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Yesus menyembah-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Kutinggikan Engkau Tuhan, katakan lebih segalanya Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami boleh tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati suasana surgawi di tengah-tengah kami, dan kami memberikan hati kami penuh untuk menyembah-Mu, beribadah sepanjang pagi ini, karena Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah memahkotai kami dengan kebaikan. Kami umat-Mu jemaat GBS Purwokerto merasakan sungguh akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kelimpahan. Dan biarlah saatnya ini Tuhan, kami memberi rasa syukur kami, kurban pujian, korban ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, shalom. Sebintangnya berlari secerah matahari, secerahnya mentari.
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyaman rasa kasihmu di sepanjang hidupku. Lebih semangat lagi. Sungguh kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Mari kita kasih tos kanan kiri kita. Katakan, ayo lebih semangat lagi puji Tuhannya. Ya, bumi akan berlalu. Dia bumi akan berlalu. Dia bulan tak bercahaya lagi. Dia langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus itu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman pasti akan digenapi. Shalalalalala, katakan saya cinta. Dan sebelah sana. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus itu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan disyalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Semangat aja. Amin. Lagi jemaat Tuhan aja. La 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 la. Yesus cinta saya. La 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 la. Saya cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. Lagi. La 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 la. Saya cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya memberikan kesempatan buat saudaraku yang mau bersaksi.
Saudaraku, yang terbaik Tuhan sudah persiapkan buat kita semua. Setiap orang yang setia, setiap orang yang taat, Tuhan sudah berikan bagian yang terbaik buat kita. Namun semuanya, apa yang Tuhan sudah siapkan, kadang kita harus meraihnya dengan sebuah proses yang tidak kita duga, yang tidak kita prediksi sebelumnya. Bahkan kadang proses itu menyakitkan hati kita, membuat kita sedih, membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi percayalah, setiap proses yang kita harus hadapi, Tuhan adalah Immanuel. Setiap kita di lembah, setiap kita di gunung, Tuhan selalu hadir. Karena sekali-kali Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Ku tetap memilih
Dalam kasih, saya mohon Ibu Ayah berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biar apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu saja Bapak. Biar semuanya ini hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima setiap berkat firman-Mu ini Tuhan. Boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar semuanya ini Tuhan Engkau lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, pakai sesuai dengan rencana-Mu, dengan penuh kemuliaan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya, penyampaian firman-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Mas Jo? Haleluya. Ya, Bapak Sumatera. Ya. Oke, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ada hari ini dan sedang beribadah di gereja ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Karena masih diberi kesempatan. Setiap kita ada hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan. Yang percaya bahwa Tuhan masih peduli kepada kita, katakan amin. Ya. Ada yang dipanggil Tuhan ketika saat masih sehat. Ada yang dipanggil Tuhan ketika sedang sakit. Ada yang dipanggil Tuhan ketika berdiri, ada yang dipanggil Tuhan ketika duduk. Ya. Tapi itu bukan saudara. Ya. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati juga karena sudah waktunya. Ya. Tetapi kamu tidak. Saudara tidak. Ya. Karena masih diberi kesempatan. Maka firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya, untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau lagu yang barusan kita nyanyikan itu berkali-kali Tuhan menolong. Sudah berapa kali Tuhan menolong saudara? Ini satu pertanyaan yang bisa saudara jawab. Berapa kali Tuhan sudah menolong kehidupan saudara? Mungkin jawabannya tak terhitung. Pertanyaan saya, tak terhitung itu apakah kita sadar kalau tidak terhitung itu bisa berkata bahwa siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Harusnya begitu. Kalau jawabannya ya berkali-kali Tuhan menolong, ya kita bisa bernyanyi, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau menolong aku bukan karena kita layak ditolong, saudara. Ya, bukan karena kita terlalu baik, bukan karena kita orang suci, bukan karena kita orang kudus, tapi pada hakikatnya kita semua
adalah orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan apa itu namanya? Berkat kemurahan Tuhan. Karena standarnya berbeda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Standar Tuhan, standar Allah kita itu adalah maha suci, maha kudus, maha sempurna. Itu standarnya, tolak ukurnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Allah punya tolak ukur, punya standar untuk dapat mendekati Allah yang kita sembah, yang kita punya, kita paling tidak harus satu frekuensi, satu circle, ya. Supaya apa? Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha sempurna. Maka firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standarnya adalah sempurna, ya. Apakah kita karena sudah baik, sudah suci, sudah kudus, sudah sempurna sehingga kita ditolong oleh Tuhan? Apa karena kebaikan kita layak mendapatkan pertolongan Tuhan? Saudaraku yang dikasih. Sementara satu kali kesalahan, satu kali dosa itu bisa mengkamirkan 99,999% yang kita lakukan itu kamir karena satu dosa yang kita perbuat. Itu semua, saudaraku, karena Allah kita itu sungguh peduli dengan hidup kita, hidupmu dan hidupku, maka Tuhan itu menolong. Maka muncul lagu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Yesus setia. Nah, kalau Tuhan Yesus setia, berkali-kali Ia menolong kehidupan kita, apa yang menjadi respon kita, ya, tindakan kita, tanggapan kita terhadap cinta kasih Tuhan, ya. Kalau hari Rabu dengan perikop yang sama, Mazmur 118, ya, bagaimana seseorang itu bisa membantu dirinya sendiri dari stres kepada kelegaan, saudara. Dari yang tadinya mengalami letih lesu kepada kelegaan, ya. Jelas Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi terkadang percaya kita kepada Tuhan itu tidak sepenuh hati, tidak full heart, sehingga kita mengalami kegoncangan iman, rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana menolong kehidupan kita secara pribadi? Seringkali kenapa orang itu bisa cengeng, kenapa orang itu bisa baperan, kenapa orang itu bisa tersinggungan? Karena ia belum beres dengan dirinya sendiri, masih butuh pengakuan orang lain, masih butuh validasi, ya, masih butuh aktualisasi untuk menganggap dirinya berharga. Padahal kalau mengingat, merenungkan, berkali-kali Kau menolong, pertolongan Tuhan itu cukup, ya. Pertolongan Tuhan itu cukup, penghargaan Tuhan itu cukup, kepedulian Tuhan itu cukup. Kita bisa berharap kepada orang lain, keberharapan kita itu terbatas. Kita mendapatkan perhatian dari orang lain, perhatian orang lain itu terbatas. Walaupun pasangan yang sangat mengasihi kita,
terbatas. Ya, ada yang namanya sifat lupa. Ya, ada yang namanya sibuk. Ada lagi yang namanya sakit. Ada lagi yang namanya karena ngehack. Ya, kalau sudah ngehack itu nggak tahu apa yang harus dikerjakan, yang seharusnya dilakukan justru tidak dilakukan. Itu namanya ngehack. Ya, kalau di streaming namanya apa? Ngelek, ya, ngelek. Nah, saudara, tapi kasih Tuhan itu sempurna. Tidak pernah ngehack, tidak pernah ngelek, ya kan? Tidak pernah berhenti, tak pernah putus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga Mazmur 118 ayat yang ayat yang pertama dulu dong. Nanti saudara baca sendiri seluruhan Mazmur 118 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Ia baik. Ya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Yesus setia. Nah, ini lirik yang paling terakhir saya paling males. Cengkoknya ke atas apa cengkoknya ke bawah? Ya. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Ia baik, sudah berkali-kali menolong kehidupan kita, saudara. Ya, sudah berkali-kali. Harusnya, saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini bisa jadi kita tidak bisa bangun, bisa jadi kita harus mengeluarkan biaya besar. Untuk kesehatan kita, bisa jadi kita harus melakukan sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sebab Ia baik, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tak pernah putus. Yang sering putus itu jaringan kita. Ya, kasih setia Tuhan itu tak pernah putus. Yang sering putus itu adalah jaringan kita. Ya. Nyanyian berkata, ku terhubung denganmu, ya kan? Terhubung dengan Tuhan tuh kadang-kadang itu putus-putus, ya kan? Kalau wifi digunakan oleh banyak orang, harusnya jatahnya itu maksimal 10 pengguna dalam satu buah satu buah alat wifi itu namanya apa? Modem. Ya. Dalam satu modem maksimal itu yang memakai 10 orang. Tapi kalau sudah digunakan lebih daripada 10 orang, maka yang terjadi akan terjadi apa? Lemot, buffering, ya kan? Ya walaupun sinyalnya itu full di angka 5 strip, tapi tetap aja ketika di scrolling itu macet, saudara. Ya kan? Karena apa? Jatahnya melebihi kuota, saudara. Nah, sebenarnya kasih Tuhan itu sudah melebihi kuota. Kita aja yang sering lemot, ya, scrollingnya lelet, ya. Kenapa? Karena sudah bertumpuk-tumpuk yang ada di dalam pikiran kepala kita, di dalam otak kita itu sudah semakin kencang, ya. Mesin semakin tua,
ketika bekerja dipaksa terus-menerus, saudaraku, yang terjadi adalah overhead. Ya, panas. Ya, ketika panas maka tampungan air di radiator akan mengalami panas. Tapi kalau melebihi kuota, yang terjadi apa? Panas itu akan mendesak udara dari dalam, mendesak keluar. Ya, selangnya akan tidak mampu menahan panas, akan memuai dan akhirnya jeblok, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang punya kendaraan tua, ya, overhead. Nah, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas, saudaraku. Tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh keadaan, tak terbatas oleh karena kita itu sudah baik atau belum. Tapi Allah kita di dalam Tuhan Yesus sudah menetapkan bahwa Ia mengasihi dunia, mengasihi saudara dan saya tanpa batas. Sebelum kita menjadi orang baik, Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak nunggu kita baik baru ditebus, tapi ketika kita tidak baik-baik, Tuhan sudah menolong kita. Makanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ingat berkali-kali Kau menolong, maka apa yang membuat kita punya alasan untuk hidup hari ini, saudaraku? Ya. Apa yang menjadi alasan kita hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya? Di sini, ya. Berkali-kali Tuhan menolong, alasan kita hidup. Kalau nggak ditolong oleh Tuhan, kita sudah the end, saudara. Oh kita, bukan lo aja lagi, gitu kan? Ya. Kalau Tuhan nggak menolong, saya harusnya sudah tamat, saudaraku. Siapakah saya sehingga saya bisa dapat melayani Tuhan? Bukankah orang yang bekerja di istana raja kepada raja itu adalah punya kriteria yang luar biasa? Sementara kita melayani Tuhan, raja di atas segala raja, harusnya kriterianya lebih daripada pegawai-pegawai yang ada di dunia ini, saudara. Tapi Tuhan pakai saudara dan saya untuk apa? Menjadi mitranya, teman sekerjanya. Untuk apa? Menjangkau banyak orang supaya ada banyak orang selamat. Jadi hidup ini adalah kesaksian kita. Bagaimana Tuhan berkali-kali menolong, itu adalah alasan kita hidup hari ini. Alasan saya melayani hari ini karena Tuhan sudah menolong. Alasan saya beribadah hari ini karena saya ditolong oleh Tuhan. Alasan saya bekerja karena Tuhan sudah menolong. Apapun yang menjadi aksi kehidupan kita, alasan yang paling tepat karena berkali-kali Tuhan, tak terhitung Tuhan menolong kehidupan kita. Maka tidak bisa tidak, kita harus punya aksi, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ayat yang kelima mengatakan, saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ini alasan kita hidup. Pertama, karena Tuhan baik, Tuhan berkali-kali menolong. Yang kedua, saudaraku, Tuhan menjawab aku dan memberi kelegaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesesakan? Rasanya sesek. Hati ini rasanya sesek. Ya. Tertekan. Ya, kalau bahasa psikologinya adalah yang pertama itu stres, naik menjadi depresi,
naik menjadi, kalau awalnya stres, naik menjadi depresi, naik kelas lagi menjadi ODGJ. Lah ya, stres, naik kelas menjadi depresi, naik kelas lagi. Kalau gak karena Tuhan menolong kita itu sudah gemblung, saudara. Ya kan? Kenapa? Seberapa kita kuat, seberapa kita pandai, seberapa kita kerja keras, saudaraku, ya, ada banyak faktanya, hasilnya tidak memuaskan. Ada banyak teori ekonomi, ada banyak kata-kata mutiara, ada banyak pesan-pesan sang motivator. Tapi ketika dikerjakan, apakah ada hasil? Ya kalau 0,1, 0,2 itu faktor kebetulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang membuat kita sampai ada hari ini bisa bersyukur kepada Tuhan karena ada faktor X. Faktor X itu adalah karena berkali-kali Tuhan menolong. Ya. Nah, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Salah satu hal yang paling gampang kita lakukan adalah berkata-kata, berbicara, berteriak, saudara. Ketika kau dalam kesesakan, belajarlah ngomong. Ya. Lah ngomong sama siapa, Pak? Ya kalau nggak ada orang ya ngomong sendirilah. Loh, berarti gemblung ya? Saudaraku, pernahkah saudara bahwa tokoh di dalam Alkitab yang pernah gemblung itu? Dia adalah seorang raja besar, ya, kakek moyang Tuhan Yesus, namanya Raja Daud. Dia menuliskan Mazmur, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu ngomong sama siapa? Hah? Diri sendiri dong. Berarti kan ngoceh dewi. Ya, berkata-kata dalam hati. Kalau berkata-kata hati sudah gak kuat tampungannya, luber ya bengok. Lu iya kan? Katanya kalau nangis itu cengeng. Kalau ditinggal pacar nangis itu cengeng. Ya, tapi kalau ditinggal Tuhan, nangislah sepuas-puasnya, sekuat-kuatnya. Dalam kesesakanmu menangislah di hadapan Tuhan. Ya, merataplah di hadapan Tuhan, ya. Di situ dikatakan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan, ya. Tidak ada tekanan, ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari, tekanan hari ini kita bereskan, tekanan besok kita bereskan. Kita kelola hati kita supaya apa? Supaya hati kita tetap dapat bersuka cita senantiasa, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca ayat yang lain dalam pasal 118, ya. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka bersorak-soraklah, ya kan? Nah, yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 6 dan 7, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, Tuhan di pihakku, menolong aku. Siapa yang tidak mengalami ketakutan? Mungkin yang punya backup, ya, yang punya saving, dia masih aman. Tapi ketika mulai berkurang dari hari ke hari, ya,
harus ada pengeluaran tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, maka savingnya itu mulai menyusut, berkurang. Dan untuk menambah depositnya itu berat banget dan lambat. Lama-lama yang terjadi adalah mulai khawatir, mulai takut, saudaraku. Makanya pemazmur mengatakan Tuhan di pihakku. Ini yang menguatkan dirinya sendiri. Ya. Yang pertama tadi dia menguatkan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ia baik, sebab Ia baik. Ayo bersyukur, ya. Mendorong dirinya sendiri, tidak perlu didorong-dorong orang lain. Terus yang kedua, ketika engkau dalam kesesakan, Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Nah, ketika engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya, katakan dalam benakmu, pikiranmu, dalam hatimu, Tuhan di pihakku. Masa saya harus mati? Masa saya harus jatuh tertelungkup? Masa saya harus ambruk? Ya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Itu maksudnya ada banyak orang itu sedang menghina, meremehkan pemazmur ini. Penulis ini diremehkan, ya, dihina, dipandang rendah. Tapi dalam hati ia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan ada di pihakku. Walaupun semua orang meremehkanku, aku percaya Tuhan ada di pihakku. Tuhan akan menolong aku. Tuhan yang akan mengangkat aku. Nah, itu kalau dalam orang Jawa filosofinya itu adalah mantra. Ya. Ajiku aji welas asik. Puji Tuhan. Ya, saya gak ingat. Nah, itu berkata-kata kepada dirinya sendiri. Kalau di dalam filsafat Jawa itu disebut namanya adi ari-ari. Betul betul. Adi ari-ari. Engsun, ya, langsung tak. Ya, menyebut dirinya sendiri sumbernya. Ya, kita hidup karena ada pusarnya ini, saudara. Hanya Adam satu-satunya yang tidak punya pusar. Karena Adam tidak keluar dari Adam dan Hawa tentunya. Tidak keluar dari kandungan. Ya, jelas Adam tidak ada pusarnya. Kamu percaya masuk kuliah? Yang punya udel, yang punya pusar, itu adalah yang keluar dari kandungan seorang wanita. Hanya Adam. Nah, itu tanda kehidupan. Tapi Adam diberi nafas kehidupan, dihembuskan roh oleh Allah, maka dia hidup. Maka dipakai oleh filosofi Jawa, adi ari-ari. Ya, ada yang ditaruh di depan pintu, hari-hari anaknya. Yang paling parah hari-harinya ditelan. Supaya apa? Biar anakku nurut, katanya. Kanibal itu namanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saya mau katakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri ketika ia sedang kesesakan, sedang terhimpit, sedang teraniaya, sedang dijauhi atau sedang dimusuhi oleh banyak orang, di situ ia berkata kepada dirinya, menguatkan imannya kepada Tuhan, Tuhan ada di pihakku. Maka dia yang akan menjadi pembela. Maka Tuhan yang bela. Aku punya Tuhan yang besar, ya. Dia yang jadi pembela kita, saudara. Itu yang sudah yang keempat, ya, Isa.
Alasan kita hidup hari ini yang keempat, karena berkali-kali Tuhan menolong, maka dalam kesesakanku, dalam kesendirianku, aku akan tetap berkata Tuhan yang akan membelaku. Amin. Apapun masalah saudara, katakan Tuhan adalah pembelaku. Ya. Yang kelima, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Halaman 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara pernah mempercayai seseorang? Percaya pada seseorang? Percaya pada karyawan? Percaya pada teman? Percaya kepada saudara? Percaya kepada pacar? Pernah? Apakah sampai hari ini orang yang saudara percaya ini punya integritas? Orang yang kita percayai sampai hari ini berapa persen yang masih bisa dapat kita pegang kepercayaan itu? Hanya sedikit, kemungkinan 0,001. Ya, buktinya apa? Saudara sampai hari ini berapa orang yang ada di dekat saudara? Dari sekian orang yang saudara percayai, hanya sedikit, saudara. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara boleh menaruh percaya kepada orang lain hanya berapa persen kira-kira? Ya. Kalau saya lagi mengkonseling orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi pacaran, jangan engkau jatuh cinta ketika saat sedang pacaran. Karena kalau sedang pacaran jatuh cinta, itu sudah 9,9% diberikan. Namanya jatuh cinta. Ya, semua untuk yang dicintai. Ya. Harusnya ketika masih pacaran, berikan aja itu 5%. Ya, karena belum tentu setia loh. Ya, Mbak ya, belum tentu setia kan? Cukup 5% aja. Wah, kok dikit banget ya kan? 50% kebanyakan. Pacaran belum tentu jadi. Ya kan? Kalau kau sudah menikah, berikanlah berapa persen? Berapa persen? Bayar berapa persen? Nggak usah bayar. Mas lihat berapa persen? Nanti baca Efesus pasal yang kelima ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti kau mengasihi. Ayat 25. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Atasnya 4:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sisi. Itu masih istri. Yang suami, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. jawabannya berapa persen? All All out 100%. Lah, apa mungkin 100%? Kan yang 5% sudah diberikan pada waktu masih pacaran pada orang lain. Diambil lagi. Diambil lagi. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah persentase cinta manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Artinya
kepada orang yang punya jabatan, kepada pimpinan, pada orang kaya. Sewaktu-waktu kita bisa dipecat, ya kan? Sewaktu-waktu kita bisa berhenti dari pekerjaan, pensiun. Sewaktu-waktu kita tidak ada harganya. Kalau kita sudah mendukung habis-habisan, ketika sudah jadi, mereka sudah tidak ingat kita lagi. Waduh, pada waktu konsolidasi mau sering ketemu, saudaraku ya, sering ketemu, ya, makan di rumah makan, makan sepuas-puasnya. Ketika sudah jadi belas, nggak ingat lagi dah. Jawabannya, nggak mungkin lah saya ingat semuanya. Jawabannya klasik banget. Nggak mungkin lah saya ingat semuanya. Tapi pada waktu minta dukungan kok, wah ingat, shalom gitu kan, shalom. Kapan kita ketemu? Ayo kumpulin teman-teman, gitu kan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para penggantung. Jangan gantungkan harapanmu pada seseorang, jangan gantungkan harapanmu pada penguasa. Sudah kalian dengar? Bukankah kita punya harapan pada pemimpin kita pada waktu kita memilih? Betul? Punya harapan bahwa kehidupan bangsa ini lebih baik, kehidupan kita juga lebih baik. Ternyata kita berjuang sendiri, cari-cari makan sendiri, korek-korek sendiri, ya, mau hidup-hidup sendiri, mau mati-mati sendiri. Ya, nah, jangan gantungkan harapan pada orang, jangan gantungkan harapan pada penguasa. Ya, kita justru yang berdoa untuk orang lain, kita yang berdoa untuk para pemimpin kita, kita yang berdoa untuk mereka. Sudah punya dikasih Tuhan, ya. Jadi sudah yang kelima, alasan kita hidup karena Tuhan itu dapat kita andalkan. Yang keenam, ada 20 ya Isya? Yang keenam, sudah yang dikasih Tuhan, ya, yang keenam, ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Siapa yang pernah ditolak? Tertolak. Ditolak, tertolak itu gak enak, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ditolak, tertolak itu rasanya kayak dicampakkan, ya. Karena apa? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sering kali, ya, menjatuhkan pilihan. Saya mau menjadi sahabatmu, tapi apakah dia juga menerima saya sebagai sahabat saya? Ketika kita menjadi seorang perantau, sudah keluar dari kampung halaman, ketika di tanah rantau ketemu dengan orang, berharap orang yang kita temui itu orang baik dan mau jadi saudara, ya. Tapi seringkali orang yang kita anggap saudara itu justru meninggalkan kita. Kita tertolak, ya kan? Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Kita justru dijatuhkan, saudara, ya. Tetapi Tuhan menolong aku, Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan kita yang bela, itu dahsyat, saudara. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Sekali lagi, saudaraku, berkata-katalah kepada dirimu sendiri untuk menolong dirimu, karena orang lain belum tentu peduli dengan dirimu. Katakanlah bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, ya. Bahwa keselamatan kita hari ini karena kemurahan, berkali-kali Tuhan menolong, ya. Ini alasan kita hidup. Yang keenam, masih ada 20 lagi, ya. Ayat 17, saudara. Aku tidak akan mati,
tetapi hidup dan aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Alasan kita hidup hari ini untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Kita ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu penolong yang ajaib. Ia menolong aku dari kesesakan, Ia menolong aku dari hukuman, Ia menolong aku dari kesusahan, Ia menolong aku. Tuhan itu baik. Ceritakan kepada orang lain. Saudara, jangan disimpan rapat-rapat. Kalau disimpan rapat-rapat itu namanya aib. Ya. Kalau disimpan rapat-rapat itu namanya aib, supaya orang lain tidak. Tapi ini kebaikan Tuhan. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi alasan kita hidup yang ketujuh untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa Tuhan menolong kita? Supaya kita bercerita. Bercerita itu gak susah, ya kan? Mau tinggal topokan ya, tinggal ngobrol saja ya, tinggal cerita saja. Tuhan itu baik. Kenapa? Hari ini aku bersyukur masih bisa bangun. Masih bisa bangun loh saudara. Ya, orang nggak bisa tidur susah, orang nggak bisa bangun tambah susah. Ya, saya berharap hari begitu cepat, ya kan? Ternyata saya tidurnya terlalu cepat. Bangun jam 9 malam, saya kira jam 9 pagi. Waduh, sudah siang nih. Ternyata baru jam 9 malam. Berharap waktu berjalan cepat supaya besok siang lagi, pagi hari lagi. Ternyata kok terasa lambat ya? Kenapa? Kan kebanyakan tidur ya. Ya, nah, saudara yang dikasih, aku tidak akan mati. Apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, saya percaya Tuhan menolong aku. Tuhan aku kasih selamat, Tuhan aku kasih hidup ya. Tuhan kasih aku hidup. Supaya apa? Aku dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Inilah alasan kita hidup. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengakhiri bulan Oktober. Kita masuk di bulan November, dan sebentar lagi bulan Desember. Ya, Natal sudah 1 bulan ke depan, saudara. Ya, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita kerjakan? Ya, berkali-kali Tuhan menolong, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ya, Tuhan sudah menolong kita. Mengapa saya tidak umumkan di awal? Misal awal bulan yang lalu atau bulan 9. Karena banyak orang terlalu melupakan kasih Tuhan. Terlalu lama Pak, masih lama 3 bulan. Nanti giliran sudah mepet, kok cepet, kok lambat. Ya kan? Diumumin di awal, ya masih panjang, ya. Diumumin di belakang, apa ini? Kok kecadangan baru ngomong ya, kan? Di awal, ya kan? Sudah dirancang sedemikian rupa. Wah, dihitung kalkulasi rupiahnya, tek. 3 bulan harusnya sekian kan? Tapi 3 bulan kelamaan jadi lupa. Ya, terus ketika dimepetin Allah, ya kan? Saya percaya jika kita hari ini
mengatakan berkali-kali Tuhan menolong, tidak peduli mau panjang atau pendek. Kalau kita, ya, alasan kita hidup untuk menceritakan kasih Tuhan kepada kita, maka kita bisa bayar harga. Amin. Saya tahu persis kita jumlahnya tidak banyak. Saya tahu persis hari-hari ekonomi sedang sulit, ya kan? Tapi saya tahu persis Tuhan tidak pernah mempersulit. Amin. Amin. Jadi saudara berdoa, mulai bulan November kita bergumul, Natal kita, apa yang akan kita kerjakan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk satu teduh sejenak. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang terjadi atas hidupmu hari ini, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dalam kesepian. Tapi Tuhan akan selalu menolong, menemani hidup saudara, mengiring kehidupan saudara sampai finishing well, sampai tujuan akhirmu, panggilan Tuhan dalam hidupmu selesai. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan masih menolongmu hari ini, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan para petugas maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur buat kesetiamu dalam hidup kami, dan biarlah apa yang akan kami berikan kepadamu Tuhan, kami mau berikan penuh dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Yang terbaik kami mau berikan bagimu. Terima kasih Tuhan, berkati umatmu yang memberi bagi pekerjaanmu tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Shalom. Selamat pagi. Masih pagi kan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengumuman untuk hari ini yang berulang tahun di sepanjang minggu ini adalah Abel. Mana orangnya? Oh, itu dia. Umur berapa Bel? 4 bulan? Oh, 14. Sudah gede dia. Ya, ada yang lain? Oke, Abel. Pengumuman selanjutnya adalah mulai bulan November kita persembahan untuk Natal di kotak itu, di kotak hitam itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanda 27 ya? Nanda 27, dimajukan ya. Ya, dimajukan saja ya. Kita hari ini ulang tahun ya. Oke, kita makan-makan ya.
Ya, Bapak Ibu berdoa untuk mengakhiri tahun 2025 bahwa kita adalah orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya Tuhan pasti bisa menolong. Karena berkali-kali Tuhan menolong itu setia. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sungguh luar biasa, bahwa Engkau sungguh amat baik, dan kami percaya Tuhan menolong kami hari ini dan hari besok. Berdoa untuk Abel dan Nanda yang berulang tahun di bulan ini, bulan Oktober. Kami percaya, kami berdoa secara khusus Tuhan memberikan masa depan untuk Abel dan Nanda, masa depan yang penuh dengan harapan, hidupnya ditolong dan pelihara Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga hidupnya dapat menceritakan perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Berkati hidup dan masa depan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa setiap umat Tuhan yang hari ini sedang ada dalam pergumulan masalah kehidupan keluarga, pekerjaan, keuangannya, kesehatannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan, menolong dan menyelamatkan. Jalan keluar tersedia dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu hari ini maupun besok. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku lebih baik dan memperluas daerahku.